Ya, Vario kebalap lagi nih, 86. Vario kebalap lagi, has. Oke guys, di depan gue sekarang udah ada motor TVS iQube S Electric. Ini motor listrik dari TVS. Kita langsung bahas aja bagian depannya kayak biasa. Di sini dia ada visor nih, yang lumayan besar ya di sini. Ini ya udah agak baret karena motor test ride juga sebenarnya. Di sini ada spion yang bentuknya kotak, lucu. Di sini ada lampu DRL. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya kayak gini. Nih, kuncinya kayak gini ya. Jadi ada bisa dilipat gini. Tapi sayangnya ini masih belum ada remote-nya ya. Ini cuman anak kunci aja. Terus ini ada senter nih. Jadi kalau misalnya malam-malam kalian mau nyalain motornya susah, nggak nemu lubang kuncinya, bisa pakai senter ini. Kita colokin sini dulu kuncinya. Ini lampu DRL nyala kayak gini. Terus pindah ke bawah, dia ada logo TVS-nya di sini, dia ada tamengnya di sini ya, warna hitam. Ini bolong juga, ada dudukan plat nomor di sini. Terus di sini dia ada lampu yang udah full LED ya. Ini masih pakai reflektor LED. Di sini juga ada detail tulisan LED Tech. Terus di sini dia ada lampu sen. Kita nyalain hazardnya. Nah, ada bunyinya juga pada saat kita nyalain hazardnya. Nih, ada 3 titik lampu LED di sini buat sennya. Terus dia punya spakbor yang lumayan agak besar ya ini, karena emang bodinya juga unik ya modelnya. Ini agak gemoy gitu menurut gua. Dia pakai pelek ukuran 12 inci dengan ban 90/90 ring 12. Dah disc brake juga. Terus bagian dalamnya tuh dia warna kuning juga ya. Jadi sewarna sama bodinya. Biasanya kan motor-motor lain tuh warnanya hitam aja kan, plastik hitam biasa kan. Ya, sekarang kita pindah ke bagian speedometer yang ini cukup banyak yang harus dibahas ya. Kita dari posisi mati. Nah, untuk nyalainnya kayak biasa pakai kontak di bawah sini. Tinggal di onin aja. Dia bakal muncul animasi welcome rider. Nah, terus kita harus tekan rem sama ada tombol mode di bawah sini. Setelah ditekan tadi tekan rem sama tombol modenya, dia akan berubah jadi kayak gini. Langsung muncul tampilan speedometernya. Ini lumayan lengkap juga sih informasinya. Dimulai dari atas sini dia ada jam, terus ada tanggal. Bener gak sih tanggal? Oh iya bener. 852 tanggal 8 Desember. Di sini dia ada riding mode ini eco dan ada power juga. Di sini ada speedometernya. Di sini dia bisa nampilin notifikasi sih di sini kalau connect sama HP kalian. Terus di sini ada persentase baterai 77%. Tadi gue pakai dari rumah tuh 98%. Jarak sekitar 16 kilo. Ini berarti udah 18 kilo. Tadi gue berangkat 3780. Berarti gue udah jalan 18 kiloan. Ini baterai 77%. Berarti berkurangnya sekitar 98 ke 77 tuh berarti 21% lah ya. Untuk jarak 18 kilo. Di sini ada odometernya. Di sini ada trip A. Sebenarnya bisa diganti, cuman gue belum tahu caranya gimana. Nah, untuk speedometernya dia bisa disetting melalui tombol di sini nih. Kita lihat ada settingan apa aja. Di sini ada general settings, bisa ganti date-nya dinyalain atau enggak. Display setting ini untuk ngatur kecerahan layar, terus display mode tuh buat yang gelap sama terangnya. Kayak mode HP aja lah, ada dark, ada light kan. Itu bisa dibikin fully adaptif juga. Nah, di sini Bluetooth. Ini bisa connect ke HP kalian nih, TVS iQube. Kita bisa lihat pilot device-nya. Masih belum connect ke mana-mana. Terus di sini ada menu My Vehicle. Jadi dia bisa ngasih ngasih notifikasi gitu kalau misalnya harus servisnya tuh berapa kilometer lagi, terus ada error atau enggak. Digital dokumen, TPMS, terus trip meter. Ini ada trip A, trip B, last trip meter. Software, udah gitu doang. Terus privacy ini apa, connectivity. Oh, ini kita bisa milih mau nampilin kalau ada panggilan masuk mau tampil atau enggak, kayak gitu-gitu ya, notifikasi dan segala macamnya. Oke. Bis privasi apa? Bisa bikin profil juga, cuman ini karena gua nggak connect ya udah nggak bisa. Udah gitu doang menunya. Nah, pindah ke bagian tombol. Di sini ada lampu jauh, lampu dekat nih. Terus ini tadi ada yang tombol buat ngatur speedometernya atau setting speedometernya. Di bawah sini ada lampu sen. Tuh, kalau ditekan dia bakal bunyi, bisa push to release juga. Di bawah sini ada klakson yang bunyinya lumayan oke nih. Tuh, kayak gitu ya. Di sebelah kanan dia ada tombol hazard.
Ya, muncul juga di sini nih hazardnya. Terus di sini yang buat mode mundurnya. Jadi kalau buat mau mundur, dia harus ditekan rem sama ini tombol modenya ini. Ini caranya susah banget sih nih. Nah, dia masuk ke parking mode. Ini dia bisa forward, bisa reverse ya. Ini tinggal ditekan aja yang bagian sininya. Tadi bakal ke mode mundur dan bisa langsung dimundurin gitu. Untuk ngebalikinnya tinggal ditekan rem sama mode aja. Ditekan tuh, dia udah balik lagi. Pindah ke bagian bawahnya, di sini dia ada port chargingnya. Jadi ini buat ngecas motornya dia di sini nih. Terus di sebelah kanan dia nggak ada apa-apanya. Di tengah sini dia ada hook buat ikat-ikat barang. Terus pindah ke bagian bawah, dia di sini ada karpet dapat dari sananya. Terus di sini ada hook tambahan nih buat naruh-naruh belanjaan nih, maksimal 3 kg aja. Ini ada footstep kayak gini yang bisa dilipat juga. Terus di bagian sampingnya dia ada emblem iQube Electric S ini yang lumayan besar. Di sini dia ada kunci buat buka joknya. Pindah ke bagian belakang, di belakang samping sini dia ada cover armnya yang ini elektriknya nyala ya. Kalau motor lagi nyala, TVS elektrik. Sorry agak kotor karena dari kemarin hujan terus. Dia udah pakai dual shock kiri kanan. Ya, terus untuk dinamo dia pakai 3000 watt dengan maksimalnya di 4000. Nah, untuk sistem penggeraknya dia pakai hub drive, jadi dia langsung nyatu sama peleknya. Dengan ukuran bannya 12 inci, ukuran bannya 90/90 ring 12 harusnya. Nih. 90/90 ring 12 sama kayak ban depan. Di sini dia ada reflektor. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang nih. Sebenarnya model belakangnya ini agak gimana ya? Agak besar dan tapi menurut gue ini lucu sih modelnya, gemoy gitu. Sini dia ada logo Q-Park Assist. Ini ada lampu remnya dan lampu sennya di sebelah kiri kanannya. Di sini juga dia ada logo TVS-nya. Ini ada mata kucing juga, ada reflektor juga sebelah kanan sini. Terus ini shock sebelah kanannya. Untuk rem belakang dia masih tromol ya, tapi di sini dia udah ada hager juga nih buat nutupin dari cipratan itu. Di situ harusnya baterainya tuh kelihatan nggak sih? Ya ini harusnya ini baterainya nih. Dia pakai 2 baterai ya. Nanti kita lihat juga bagasinya. Nah, so far itu sekarang kita mau lihat ke bagasinya. Untuk buka bagasinya ini belum bisa dari tombol situ ya. Jadi harus pakai ini dan dibuka aja. Udah terisi penuh. Ada kanebo, ada chargernya kayak gini nih. Nih. Agak besar juga dia dayanya. 28 sampai 58 volt, 11,5 ampere maksimal. Gua bisa narik jas hujan di sini. Tuh, masih cukup lega. Nah, untuk baterainya dia posisinya ada di bawah bagasinya. Dia pakai 2 baterai. Tapi untuk voltasenya dia tidak umum ya. Biasanya kan untuk motor listrik dia pakai 72 volt. Kalau ini dia pakainya 52 volt. Tapi ampere hournya cukup gede. Jadi totalnya tuh 3,04 kWh. Yang bisa digunakan hingga jarak 105 di mode eco. Kalau misalnya di mode power dia bisa di 75 kilo. Kayak gitu. Nah, untuk garansinya sendiri di TVS ini dia ngasih garansi baterai 3 tahun. Terus dia juga ngasih garansi speedometer 3 tahun juga nih. Nanti gue tampilin juga detail garansinya kayak gimana. Nah, so far untuk desain kayak gitu. Gimana sih rasa berkendaranya? Tadi gue udah nyoba sih dari rumah ke Taman Mini ini. So far ini adalah motor listrik dengan suspensi paling enak yang pernah gue coba sampai saat ini. Kesimpulannya itu. Jadi ini motor enak banget. Nanti besok juga bakal gue pakai ngantar nih selama beberapa hari. Bakal gue kontenin juga gimana rasanya ngantar pakai ini. Nah, untuk pengecasannya motor ini tuh kemarin gue ngetes dari sekitar di bawah 20% sampai full itu dia hampir 5 jam kayaknya. Jadi gue kayaknya waktu itu kemarin sempat ngecas dari jam 5 lewat, terus itu tuh jam 10-an tuh baru nyampe 100%. Terus kalau misalnya ngecas di sini nyala lampunya nih. Keren. Nah, ini sekarang istriku sedang mencoba motornya dengan anakku. Oke, abang boleh mami yang setir aja sebentar? Bahaya soalnya, ya. Ini kalau dibawa oleh perempuan dengan, kamu tinggi berapa ya? 106 berapa? 160-an ya? 164, 165 lah.
Tapi masih oke kan ya dari kaki gitu ya. Aman. Coba satu doang yang napak bisa napak dengan sempurna ya. Enak banget deh bang, ngebut. Nggak usah gaya-gayaan deh. Oke, maaf. Nah, kita belok ke sini. Ini aku boncengin kamu aja, aku nggak ngerasa ketahan gitu loh, enak banget. Apalagi kita bertiga kayak gini kan. Biasanya kita kalau bertiga aku suka duduknya di besi, kalau ini enggak. Gimana rasa motornya sayangku? Masya Allah, enak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, motornya enak banget. Halus. Udah gitu kayak gak ada getaran di depannya ya, Pi? Iya, gak ada getaran sama sekali. Aku udah bisa bedain gitu, ngerasain kayak di depan tuh ada getaran atau enggak gitu, kayak iya, gila sarjana otomotif enak. kamu ya? Iya. Oke. Bismillah, ini gua mau berangkat. Abang? Ini pakai mode power. Gua mau cobain mode power full selama perjalanan dari Depok ke Kebonjeruk. Sekarang jam 7.55. Udah masuk Juanda nih. Biasanya gue test speed di sini kalau lagi sepi, tapi ini agak rame. Coba gaspol. Torsinya tuh halus banget ya ngisinya ya, walaupun udah di mode power juga. Ini tuh berasa kayak naik motor bensin, karakter gasnya harus agak dikocok-kocok gitu ya gasnya ya. Baru dia berasa ininya, tenaganya gitu. Gitu. 89 ya, ini agak turun ya. 90 langsung regeneratif brakingnya aktif. Kalau misalnya di jalan datar paling cuman 84 85 lah. Ini karena di Juanda tuh turunan, jadi dia bisa sampai 90. Kemarin gue juga udah ngetes boncengan ya sama anak istri gue di Taman Mini. Istri gue tuh bilang bahwa motor ini buat boncengannya enak banget. Jadi biasanya kalau naik motor gua tuh dia duduknya udah mundur banget atau di besi. Kalau naik motor ini tuh dia duduknya masih di area joknya, belum nyampe ke besinya gitu. Jadi emang joknya ini agak panjang juga sebenarnya. Kemarin juga gua ada yang kelupaan tuh pas gua lagi nampilin speedometernya. Di situ ada settingan sound, tapi ternyata itu tuh bukan buat matiin suara sen atau mundur ya, itu cuman buat matiin suara dari instrumen clusternya aja. Terus juga sebenarnya ini trip A nya katanya bisa di reset. Gue baca-baca di buku manual yang ada di internet, tapi harus pakai aplikasi. Nah sedangkan gue nggak bisa tuh connect ke aplikasinya. Gue pernah coba download, terus gue isi segala macam data, tapi pas mau gue submit ada notifnya internal server error gitu, entah kenapa. Jadi gue belum bisa nih untuk konekin si motor ini ke HP gue. Tapi so far ini tenaganya enak banget sih. Nah, tapi adalah beberapa hal yang gak gue suka dari motor ini ya. Pertama, sebenarnya ini agak sepele tapi gue kesel gitu. Kenapa nggak ada laci di bawah sini? Biasanya tuh gue suka naruh air minum di sini. Kalau gue naruh sarung tangan, kacamata gitu di dashboard yang di sini nih. Tapi ini sama sekali nggak ada, jadi gue nggak usah naruh apa-apa nih di bawah sini nih. Andai aja ada lacinya, ini bakal lebih enak lagi sih. Terus juga kemarin gue lupa nih di handle rem kiri ini dia ada semacam lock brake sistemnya gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi nanjak gitu berhenti, kita bisa ngunci aja kayak motor-motor matic biasa, motor-motor matic bensin gitulah. Ini jarang ada nih. Hal yang gak gue suka dari motor ini lagi adalah rem belakangnya masih tromol. Mengingat harganya yang sudah cukup tinggi ya, harusnya bisa sih dikasih disc brake lah ya. Ini beda nih dari motor-motor listrik yang lain. Jadi biasanya kan kalau motor listrik lain tuh kalau kita pencet remnya dia bakal mati kan, bukan mati sih, nggak bisa digas lah, cut off gitu lah. Nah kalau di sini tuh enggak. Kalau kita rem, kita masih bisa ngegas. Jadi kalau misalnya ditanjakan kayak gini nih enak, nggak akan mundur dulu motornya. Kemarin habis gua pakai dari Taman Mini tuh sisa baterai yang tersisa sampai rumah tuh 34%. Terus gua cas sampai full. Gua cek di Bardit tuh dia memakan daya 2,32 kWh. Jadi kalau misalnya dikali 1.700, 2.000 lah, 2.000
5.000, nggak nyampe 5.000 lah. Isi full dari 34%. Oke, ini udah mau masuk ke tanjakan yang ekstrim itu di daerah Cilandak. Rute berangkat kantor gua. Nih kita langsung pakai mode power. Bisa nyusul nggak nih? Nyusul bisa. Oh, oke lah. Vehicle apa tadi? It's reduced. Kenapa tuh? Notif apa tuh ada tanda seru tiba-tiba ya? Kayaknya gara-gara nanjaknya ekstrim kali ya, sama gue gaspol tadi. Tapi nggak apa-apa sih nih. Tuh masih bisa, tapi nanjaknya masih bisa, cuman memang tidak apa ya, karena torsinya juga gue bilang tuh halus, jadi ya udah nanjaknya halus aja gitu, nggak yang mudah banget gitu, nggak juga, tapi bisa. Vehicle performance is reduced, it can still be driven. Tapi tadi hilang lagi, tapi tadi muncul lagi. Tapi ini motor empuk banget ya Allah. Suspensi belakangnya, sok belakang, sok depannya tuh beda dari motor-motor listrik lain. Ya memang harganya juga tinggi sih ya. Kita juga harus expect agak tinggi juga untuk kenyamanannya. Tapi ini tuh bukan buat orang yang suka kebut-kebutan gitu lah. Ini tuh cocoknya buat kalian yang suka santuy. Misalnya kalian mau beliin motor listrik buat istri kalian nih, tapi kalian tuh mau memuliakan istri kalian dengan memberikan kenyamanan yang tak ternilai gitu aja. Kalian cocok beli motor listrik ini untuk istri kalian, karena nanti mereka akan senang karena motornya nyaman. Nah, ini udah sampai di putaran Pondok Indah nih. Oke, iya. Tapi ini masih muncul tanda serunya lagi. Tapi ini bisa gaspol nggak ya? Ini 70. Kalah sama Vario, nggak apa-apa. 79, 80, 81, 82, 84. Wah, Scoopy masih bisa nyaingin Scoopy nih. 85. Ya, Vario kebalap lagi nih. 86. Vario kebalap lagi. 85. Vario kebalap lagi, guys. Duh, anginnya berasa banget ya Allah. Tapi jalan jelek di motor ini tidak berasa banget ya Allah. Masuk. Oh, ini tuh lampu jauhnya tuh dari klaster yang tengah ya. Tuh. Jadi dia lampu dekatnya tuh kiri kanan, terus pas kita tekan lampu jauh dia nyala dari tengah-tengah. Nah, karena gue udah punya kantor, untuk harganya motor ini dijual dengan harga 52.900.000. Tapi ini menjelang akhir tahun ini katanya nih bakal ada diskon nih. Nanti gue bakal taruh nomornya, kalian bisa kontak ke situ. Itu marketingnya TVS di Cawang, namanya Pak Asep. Kalian bisa tanya-tanya ke situ soal diskonnya kalau kalian minat. Katanya sih lumayan banyak ya diskonnya ya. Kalian chat aja langsung. Oke, gue udah mau nyampe kantor. Baterai berkurang 55% ya. Tadi kan full 100%, sekarang tinggal 45. Dengan jarak 40 kilo lah. Oke, ini udah 100% di jam 3.39 ya. Jadi pulang baterai udah full lagi. Oke guys, saatnya pulang ke rumah karena keluarga menunggu di rumah. Deh ya, nih mode Eco 52 mentok. Nggak bisa nambah lagi udah. Regenerative brakingnya aktif. Untuk posisi duduk motornya juga enak banget ya guys, posisi duduknya. Kayak bawa motor-motor biasa aja gitu, kayak bawa motor Vespa lah kayaknya. Jadi nggak jongkok, terus paha juga ke bawah gitu, nggak naik. Jadi gimana sih rasanya naik motor ini buat pakai kantor? So far gue suka banget sama motor ini karena halus,
terus torsinya juga ada. Top speed juga bisa sampai 85 tadi di jalan datar. Terus juga untuk jarak ini masih bisa nge-cover gua dengan tenaga yang masih ada gitu ya. Jadi tadi kan gue berangkat 100%, nyampe kantor tuh 40%. Terus gue di kantor ngecas tuh sampai full lagi. Ya pulang masih bisa ngebut-kebutan gitu. Nggak ngebut, maksudnya masih bisa full power gitu lah. Masih bisa speed 80 gitu. Tapi tetap aja ada kekurangan dari motor ini yang gue harus sebutin, yaitu pertama, gue nggak suka nggak ada laci di depan sini, jadi gue nggak bisa naruh apa-apa. Yang kedua, standar tengahnya ini berat banget lah. Gue aja ya sebagai cowok tuh ngangkat ini tuh suka agak susah gitu, berat banget. Entah karena standar 2-nya agak kurang enak desainnya gitu ya. Biasanya kan motor tinggal nginjek doang dia udah ngangkat kan. Ini tuh nggak bisa, ini benar-benar harus diangkat banget gitu. Udah gitu kan motornya berat ya, motor listrik kan berat ya. Terus juga untuk buka bagasinya dia masih harus pakai kunci, nggak ada tombol khusus buat buka bagasinya. Terus yang belum berhasil gue lakukan adalah konekin dari HP ke motor ini. Gue nggak tahu pas gue mau gue konekin itu internal server error mulu. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang punya TVS iQube bisa connect ke sini, boleh di komen caranya gimana atau experience-nya gimana setelah connect HP-nya ke sini. So far untuk harga 52.900 belum potong diskon ya. Kalian hubungin aja di nomor yang akan gua taruh di deskripsi ini. Kalian tanya diskonnya, pol-polan dah pokoknya. Sebenarnya buat siapa sih motor ini? Menurut gua, buat pekerja kantor kayak gua, ini motor cocok karena nyaman, jaraknya bisa lumayan jauh. Tapi juga untuk perempuan, menurut gue cocok juga nih buat ibu-ibu gitu ya, nganter anak sekolah atau pergi ke pasar belanja gitu, dan nggak pengen motor listrik yang nggak enak ya, dalam tanda kutip, kayak soknya keras, terus tenaganya juga kasar gitu, suka ngejambak-jambak. Ini tuh cocok banget buat para ibu-ibu itu karena torsinya smooth, terus juga suspensinya luar biasa enak. Jadi misalnya kalian pria-pria mapan yang sudah beristri mau beliin istrinya motor listrik, ini adalah pilihan yang cocok. Jadi muliakanlah istri kalian dengan memberikan motor listrik yang nyaman. Anjay. Lampunya juga cukup terang nih ya. Ini lampu jauhnya juga tuh red. Tipikal reflektor LED lah. Oke guys, paling itu dulu ya video tes harian pakai iQube S elektrik ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe ke channel ini. Kalau ada komen silahkan komen lah. Boleh di like juga kalau kalian suka sama videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.